Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Welcome back to my YouTube channel Living Overseas by Imran Zulfikar. Nah, kali ini seperti biasa kita akan bahas tentang bagaimana caranya dapetin pekerjaan ke luar negeri ya. Jadi buat teman-teman yang baru di video saya, silahkan tonton video-video saya yang sebelumnya. Ada kurang lebih sekarang total sekitar 50 video yang khusus ngebahas tentang bagaimana cara mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Selain video tersebut, ada juga video jalan-jalan dan segala macam. Tapi khusus untuk video cara mendapatkan pekerjaan ke luar negeri secara gratis atau mencari agen terpercaya ke luar negeri yang gratis tanpa bayar, kalian silakan tonton di video-videoku sebelumnya. Linknya aku taruh di bawah ya untuk link playlistnya. Jadi aku ada bikin satu playlist. Nama playlistnya itu cara mendapatkan pekerjaan ke luar negeri. Jadi kalian tinggal klik di playlist tersebut, ada kurang lebih 50 video, kalian bisa tonton satu persatu. Dan saya yakin dengan menonton video tersebut, teman-teman harusnya sudah paham bagaimana caranya untuk mendapatkan pekerjaan ke luar negeri secara gratis. Dan hari ini aku akan membahas lagi satu video yang juga kalian bisa pergunakan, bisa menjadi referensi kalian kalau kalian ingin mendapatkan pekerjaan ke luar negeri. Caranya seperti apa? Akan aku jelaskan di video ini. Kunci untuk teman-teman bisa dapat pekerjaan ke luar negeri itu yang pertama adalah kalian harus ketemu dulu dengan lowongan pekerjaannya. Carilah lowongan yang benar-benar sesuai dengan kemampuannya teman-teman. Lowongan yang sesuai dengan skill dan pengalamannya teman-teman. Kebanyakan memang kalau kamu mau kerja ke luar negeri itu mereka akan cari orang-orang yang sudah punya pengalaman bekerja. Paling tidak kalian punya pengalaman setidaknya 6 bulan di bidang tersebut, lalu kalian ngelamar pekerjaan ke luar negeri di bidang yang sama. Lalu bagaimana kalau kalian belum punya pengalaman bekerja? Jadi kalau kalian belum punya pengalaman bekerja, kalian cari dulu pekerjaan di Indonesia, di bidang yang kalian minati, di bidang yang kalian sukai, atau di bidang yang mungkin sesuai dengan sekolahnya kalian, atau tidak sesuai juga tidak apa-apa. Seperti saya, pekerjaan saya itu benar-benar tidak sesuai dengan sekolah saya, tapi itu adalah hal yang saya minati dan saya punya kemampuan di bidang tersebut gitu. Jadi teman-teman bekerja dulu di Indonesia. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana teman-teman di rumah dengan bekerja di Indonesia bisa membawa teman-teman untuk pindah atau bekerja ke luar negeri. Nah, ini banyak sekali teman-teman saya yang pakai cara ini untuk mendapatkan pekerjaan ke luar negeri. Jadi ini adalah salah satu cara yang kalian bisa lakukan, terutama untuk kalian yang belum punya pengalaman bekerja. Jadi kalian bekerja dulu di Indonesia. Saran saya, kalian bekerjalah di perusahaan-perusahaan internasional. Kalau misalnya di bidang perhotelan, kebanyakan teman-teman saya itu yang di bidang perhotelan dan juga di bidang IT. Jadi dia bekerja di perusahaan-perusahaan internasional yang punya cabang di luar negeri, yang punya banyak hotel. Kalau misalnya hotel atau resort, dia punya banyak hotel juga di luar negeri. Selain di Indonesia, dia punya banyak juga di luar negeri. Jadi teman-teman bekerjalah di perusahaan tersebut. Baik itu perusahaan IT seperti saya bilang, atau mungkin perusahaan e-commerce, atau perusahaan-perusahaan lainnya lah yang memiliki cabang-cabang di luar negeri, atau perusahaan internasional yang salah satu cabangnya ada di Indonesia. Nah, kalian kerjalah di situ. Nah, kalau dalam hal ini mungkin supaya lebih mudah aku bicara seputar hotel ya. Kalau hotel kan banyak hotel-hotel internasional, misalnya JW Marriott atau Ritz-Carlton atau Hotel Four Seasons atau Hotel Hyatt ya. Jadi buat teman-teman yang belum punya pengalaman kerja di perhotelan, silakan melamar pekerjaan di Indonesia di hotel tersebut ya. Kalian bekerjalah di sana, bekerjalah 6 bulan atau 1 tahun atau mungkin 2 tahun, nggak masalah ya. Jadi kerjalah di bidang yang kalian minati, di bidang yang kalian sukai, sambil kalian belajar juga di situ. Jadi kalau kita kerja,
itu juga kita mesti belajar sesuatu untuk meningkatkan skill kita ya, supaya kamu juga dinilai baik oleh si perusahaan itu, oleh si HRD-nya, dan juga dengan kamu belajar itu kita mau menambah potensi yang ada di dalam diri kamu. Lah, sambil kamu bekerja di sana, karena itu adalah perusahaan internasional, kalian sambil melihat peluang untuk yang namanya internal transfer. Ya, biasanya kalau perusahaan internasional itu dia perkembangannya cukup besar. Kalau misalnya kalian bekerja, anggaplah kalian bekerja di Ritz-Carlton Jakarta, misal. Setelah kalian 1 tahun bekerja, Ritz-Carlton itu kan ada di mana-mana. Ada di Kuala Lumpur, ada di Maldives, ada di Karibia sini juga banyak, ada di Arab sana, ada di Dubai, Abu Dhabi, di semua negara ada lah. Dan perusahaan internasional ini dia perkembangannya secepat. Dalam 1 tahun itu mereka bisa jadi mereka ada buka 3 atau 4 hotel baru di negara lain. Misalnya, Ritz-Carlton, kamu kerja di Ritz-Carlton, misal ya, kamu kerja di Ritz-Carlton Jakarta. Setelah kamu 1 tahun kerja, ternyata Ritz-Carlton itu membuka cabang di Maldives, misalnya seperti itu. Biasanya, mereka akan posting lowongannya. Biasanya HRD, terutama di perusahaan internasional, itu kalau ada lowongan, mereka akan tempel di mading hotel. Biasanya lokasinya itu ada di kantin karyawan, atau kalau tidak itu mereka akan kirimkan ke email kalian satu-satu bahwa oh ini kita ada buka hotel baru di Maldives. Nah, mereka akan melakukan rekrutmen besar-besaran, namanya hotel baru buka ya. Pasti mereka akan melakukan rekrutmen besar-besaran. Nah, biasanya kalau perusahaan seperti itu, mereka akan mengutamakan internal transfer dulu. Jadi ada nggak orang-orang dari negara lain yang bekerja di perusahaan yang sama, yang mau pindah ke sini, yang sudah punya pengalaman. Jadi hotel baru itu dia tidak perlu mengajari staf baru yang benar-benar dari nol. Jadi mereka tuh udah dapat staf yang bekerja dengan mereka juga, yang tahu standarnya mereka. Mereka tinggal pindahin aja. Tadinya kamu kerja di Ritz-Carlton Jakarta, sekarang kamu dipindahin ke Ritz-Carlton Maldives. Yang tadinya kamu gajinya rupiah, kamu pindah ke Maldives, kamu dapat gajinya dolar. Nah, itu adalah cara paling gampang menurut aku ya, kalau buat teman-teman yang belum punya pengalaman bekerja, buat teman-teman yang benar-benar masih fresh graduate, mau ngelamar kerja di luar negeri takut karena belum punya pengalaman, pengen ngelamar kerja di Indonesia, tapi pengennya itu kerja di Indonesia dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun, saya bisa internal transfer ke negara lain gitu. Jadi caranya adalah teman-teman bekerja di hotel internasional. Yang harus teman-teman lakukan adalah sering-sering cek lowongan. Biasanya kalau untuk internal transfer seperti itu, kalau perusahaan internasional gitu, mereka akan posting di mading atau mungkin saya nggak tahu, mungkin setiap hotel posisinya berbeda-beda, tapi kalau di hotel saya sebelumnya itu dia ditempelkan di kantin karyawan, karena biasanya di kantin itu tempat semua staff itu pasti ke sana karena bakal makan di sana ya. Jadi mereka tempel lowongannya di situ. Atau kalau di perusahaan saya sekarang itu mereka akan kirim email kayak broadcast email bahwa kita punya hotel di Prancis sekarang sedang mencari untuk posisi ini. Jadi bagi siapa yang berminat silakan melamar. Nah, untuk melamar di cara yang seperti ini itu dia lebih mudah daripada kalau kamu belum bekerja di perusahaan tersebut dan kamu ngelamar, itu prosesnya akan sulit karena mereka belum tahu siapa kamu gitu. Tapi kalau kamu sudah bekerja di perusahaan tersebut, lalu bukalah cabang baru, kamu ngelamarnya itu jadi lebih mudah karena kamu tidak perlu ngelamar secara langsung. Kamu tinggal datang ke HRD-mu, ngomong, "Ibu, saya lihat ada lowongan yang ibu posting," misalnya gitu. Ada lowongan yang ibu pasang di mading atau mungkin lowongan yang ibu broadcast di email bahwa Hotel Ritz-Carlton buka cabang di Maldives gitu ya. Saya berminat Bu untuk ngelamar di bidang ini gitu, di posisi ini di sana gitu ya. Atau dia pasti lowongannya kan pasti posisi-posisi yang dibutuhkan itu pasti dilampirin di situ ya. Saya berminat untuk melamar di posisi ini. Oh iya gitu. Kalau gitu berarti nanti si HRD-mu yang kamu kerja sekarang, dia tinggal ngomong sama HRD yang
di Ritz-Carlton Maldives. Mereka tinggal ngomong, ya udah biasanya proses interviewnya tuh nggak yang kadang-kadang malah nggak perlu interview karena mereka tahu kamu udah kerja di Ritz-Carlton, standarnya sama, pekerjaan yang kamu kerjain juga sama. Misalnya di Ritz-Carlton Jakarta kamu bekerja sebagai resepsionis, nanti kamu bekerja di Maldives sebagai resepsionis juga. Toh pekerjaannya sama aja, cuman beda tempat aja. Sekarang di Jakarta, nanti tempatnya di Maldives. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi buat teman-teman, untuk yang belum pernah bekerja di luar negeri, cara ini tuh salah satu cara yang paling efektif karena banyak sekali teman-temanku yang pindah ke luar negeri lewat cara ini. Jadi kamu kerja di Indonesia sambil kamu belajar, sambil kamu menambah pengalaman kerja, karena bekerja di luar negeri itu untuk yang pertama kali ya, untuk nembus pertama kali itu susah sekali, susah kalau kamu belum punya pengalaman. Nah, dengan cara ini, kamu itu bisa menembus luar negeri itu dengan cara yang mudah, dengan cara internal transfer ini. Jadi kalian carilah perusahaan, tidak hanya di bidang hotel dan resort ya, tapi juga di bidang-bidang lain yang perusahaannya perusahaan internasional. Tapi harus kamu ingat juga, yang namanya internal transfer, pasti mereka carinya tuh yang terbaik gitu. Jadi selama kamu kerja, pastikan kamu memberikan yang terbaik, atau mungkin kamu jadi the best employee di setiap bulannya, atau performa kamu bagus, atau mungkin kalau kamu bekerja di bidang yang menghasilkan uang, kamu selalu capai target. Nah, itu tuh akan lebih mudah dipromosi sama perusahaan dan juga di internal transferkan ke cabang-cabang yang lain. Ataupun kalau memang dia tidak buka baru. Misalnya Ritz-Carlton-nya tidak buka baru, tapi misalnya Ritz-Carlton ini sudah ada di Dubai, tapi ada yang resign di sana. Posisinya sama atau mungkin di bidangnya kamu bisa aja dipromosikan, dipindahkan ke yang di Dubai. Tentunya dengan gaji yang lebih besar, lebih tinggi, mata uangnya juga pasti berbeda. Nah, jadi buat teman-teman, cara ini salah satu cara yang paling efektif untuk bisa dapat pekerjaan ke luar negeri. Paham ya? Kalau teman-teman yang sudah punya pengalaman bekerja, sudah merasa cukup percaya diri untuk melamar kerja di luar negeri, tonton video-videoku sebelum ini yang mengajarkan bagaimana caranya dapat pekerjaan ke luar negeri. Ada juga teman-teman yang lebih senangnya lewat agen, misalnya gitu. Nah, aku ada bikin video yang khusus tentang agen, tapi agennya tidak berbayar, agen gratis. Nah, tapi agen ini dia mencari orang yang benar-benar bagus. Mereka akan ngurusin kamu semuanya dan itu semua akan dilakukan oleh mereka secara gratis, tapi kamu harus benar-benar bagus ya. Di video ini saya selalu tekankan, saya bukan agen penyalur tenaga kerja, tapi saya orang Indonesia yang kebetulan pernah bekerja di beberapa negara, termasuk sekarang saya tinggal di Amerika Utara, di Karibia. Jadi saya hanya berbagi informasi bagaimana caranya saya mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Saya dapat kerja di luar negeri itu semua dengan gratis. Jadi saya tanpa agen, tanpa bayar ini itu, yang saya lakukan adalah saya direct apply ke perusahaannya gitu. Dan inilah yang akan saya bagikan. Inilah yang saya telah bagikan di video-video saya sebelumnya dan mungkin saya akan bagikan juga di video-video berikutnya. Jika teman-teman ada ide atau ada pertanyaan kira-kira yang ingin dibahas perihal cara mendapatkan pekerjaan di luar negeri, atau mungkin perihal tinggal di luar negeri, apapun itu yang terkait dengan hal ini, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Mudah-mudahan jawaban itu nanti akan membantu kalian. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, dan kalau menurut kalian video ini bermanfaat untuk kalian, untuk teman kalian, atau untuk saudara kalian yang sedang mencari pekerjaan ke luar negeri, silakan di-share ke mereka. Terima kasih. Bye!